Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Alatsari dengan NIM G00230179. Di sini saya akan menjelaskan untuk anatomi dari sirkulasi fetal dan sirkulasi pada fetal dan sirkulasi pada orang dewasa. Untuk sumbernya sendiri itu nanti ada dari buku Sherwood. Dia itu nama bukunya Human Physiology 9th edition dari Kanada, Scientific Learning. Untuk yang pertama adalah sirkulasi orang dewasa. Untuk sirkulasi orang dewasa itu nanti pertama dari makna atau peredaran darah besar. Yang pertama ada ventriculus cordis sinister, kemudian nanti dia tuh mengarah ke aorta, kemudian ke arteria muscularis, kemudian nanti ke arteriol, kemudian ke kapiler atau sebagian besar tubuh. Kapiler itu ada di sebagian besar tubuh, kemudian nanti dia ke venulae, kemudian ke vena, kemudian ke vena cava superior et inferior, kecuali sinus coronarius dan venae cordis minima yang langsung ke atrium ke dextrum. Kemudian dia tuh nanti ke atrium dextrum, darahnya tuh nanti penuh dengan CO2 atau terdeoksigenasi. Karena vena itu penuh dengan CO2 yang berarti setelah pembakaran, jadi yang pertama tuh O2 itu kan dibawa sama arteri. Setelah arteri itu di seluruh tubuh, nanti kan dia balik ke jantung lagi. Nah, yang balik ke jantung lagi tuh udah jadi udah di vena gitu loh, bukan di arteri lagi. Kemudian yang kedua, peredaran darah kecilnya itu nanti atau parva, yang disebut parva atau pulmonal, itu nanti ventriculus cordis dexter ke truncus pulmonalis, kemudian ke arteriol pulmonalis, kemudian ada pulmo yang itu udah dioksigen. Nanti di pulmo itu dioksigenasi atau melakukan pembakaran pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, nanti tuh dia tuh ke venae pulmonalis, kemudian ke atrium cordis sinistrum. Jadi tuh paling awal itu darah tuh kan masuk ke jantung itu ke ventricle sebelah kanan, ventricle dexter. Kemudian nanti tuh katup mitral kebuka, darah tuh turun ke masuk ke tadi pertama, yang pertama tuh nanti ke atrium dexter, kemudian nanti katup mitral kebuka kan kontraksi, turun tuh darahnya ke ventricle dexter. Habis ventricle dexter itu nanti dia tuh ke arah pulmo, jadi katup pulmonalis itu nanti kebuka, dia ke arah pulmo, itu tuh dia darahnya membawa oksigen bersih. Kemudian di pulmo, nanti pas di pulmo kan dilakukan pembakaran, jadi keluarnya jadi CO2 balik ke jantung itu melalui vena pulmonalis, masuk dah tuh ke ventricle kiri, atrium kiri, kontraksi lagi, masuk ke ventricle kiri atau disebut dengan ventricle sinister. Habis dari ventricle sinister, tadi katupnya namanya yang antara ventricle atrium sinister dan ventricle sinister itu namanya katup mitralis. Yang sebelumnya tadi saya juga salah, terusnya tricuspidalis. Habis itu yang ini kan mitralis. Masuk dah tuh, habis dari situ dikontraksiin, dia keluar ke arah seluruh tubuh melalui aorta. Itu nanti di aorta itu tadi ada katup aorticus. Nah, dari itu nanti disebarin ke seluruh tubuh, itu membawa oksigen O2 yang kaya dengan O2. Kemudian nanti kan balik lagi, siklusnya terulang seperti itu. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan untuk sirkulasi pada fetal. Nah, untuk fetal sendiri sebenarnya secara sistemnya hampir mirip, cuman nanti ada tambahan dari foramen oval gitu. Yang pertama ada placenta, kemudian nanti ke vena umbilicalis, dia penuh dengan O2, kemudian ke ductus venosus, kemudian vena porta hepatica, kemudian ke vena cava inferior, kemudian ke atrium dextra, kemudian ke foramen oval. Nah, ini yang saya dari tadi singgung. Untuk foramen oval pada fetal itu nanti masih ada foramen oval, yang dimana nanti saat dewasa dia tuh nanti berubah jadi fossa oval ya. Saya agak lupa. Kemudian ke untuk foramen oval sendiri itu nanti ada di sepertiga ke ventriculus cordis dexter, mengalirkan darah ke pulmonal, kemudian ke atrium sinister, kemudian ke ventriculus cordis sinister, kemudian ke aorta, kemudian ke sistemik seluruh tubuh. Nah, itu baru tuh ke seluruh tubuh, kan tadi ada beberapa jalur yang agak ribet. Kemudian kembali ke core melalui vena cava superior et inferior, kemudian ke atrium dexter. Nah, yang ini baru yang mirip dengan
sirkulasi pada orang dewasa. Kemudian ke ventriculus cordis dector, kemudian sebelum masuk truncus pulmonar masuk ke ductus arteriosus CO2, kemudian aorta descendens, kemudian ke arteri iliaca communis, ke arteri umbilicalis dan placenta. Kemudian untuk paten ductus arteriosus ini gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Kemudian nanti ada penyakit paten foramen oval, itu gagalnya perkembangan foramen oval menjadi fossa oval. Kemudian yang terakhir ketiga ada ventricular septal defect atau VSD, itu lubang abnormal septum interventricularis. Kemudian ada atrium septal defect, itu lubang abnormal pada septum interatrialis. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.